Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devita Inggarini dengan NIM 211230034. Di sini akan menjelaskan presentasi mengenai pengaruh harga barang (HB), quality service atau QS, harapan pelanggan (HP) terhadap kepuasan pelanggan atau KP, serta implikasi pada kinerja perusahaan Queen atau QDBP dengan transformasi digital sebagai variabel moderasi. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu di sini adalah terkait soalnya untuk nilai nilai N itu NIM diubah berdasarkan NIM terakhir dari para mahasiswa. Dan jika saya di sini kan untuk NIM saya berakhiran 4, maka nilai N-nya diubah menjadi 2. Maka kita ubah dari data CSV yang sudah ada, kita rubah N-nya menjadi 2. Lalu selanjutnya di sini saya jelaskan sedikit mengenai aplikasi PLS. Aplikasi PLS, di sini kita pertama tentunya perlu untuk melakukan instalasi Smart PLS, kedua membuat proyek, ketiga membuat model baru, yang keempat menambahkan variabel, yang kelima yang kelima adalah membuat hubungan antar variabel, keenam mengimport data CSV-nya, dan yang ketujuh adalah menjalankan analisis, kedelapan menilai hasil, 9 adalah visual dan menyimpan model, yang terakhir yaitu menyusun laporan. Baik, kita memasukkan data CSV. Jadi data yang tadi sudah diolah, yang N2 dirubah menjadi 2, kita masukkan datanya di sini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan variabel, di mana variabelnya di sini ada poin-poinnya, yaitu kepuasan pelanggan, transformasi digital, kinerja perusahaan, harga barang, harapan pelanggan, dan juga kualitas pelayanan. Kita masuk untuk gambaran variabelnya adalah seperti pada layar. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah hasil, di mana hasil di sini ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna merah, dengan poin-poin seperti pada gambar di atas. Dan ini adalah hasil uji secara keseluruhan, yaitu adalah harapan pelanggan, harga barang, kepuasan pelanggan, kinerja perusahaan, kualitas pelayanan, moderating effect, dan juga transformasi digital. Untuk poin-poin yang warna merah, mulai dari hasil yang pertama tadi, itu menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau yang kurang berhubungan dengan target yang kita tentukan. Gitu. Dan kita masuk ke halaman hubungan. Di sini ada hubungan antara harga barang dan kepuasan pelanggan, harapan pelanggan, kualitas pelayanan, dan juga berhubungan ke kepuasan pelanggan. Jadi ada tiga data yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, diantaranya yaitu harga barang, harapan pelanggan, dan juga kualitas pelayanan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini adalah R-square. Nah, untuk S-square yang di sebelah kiri adalah R-square dari hubungan data di sebelumnya, hubungan data pada slide 9. Sedangkan untuk R-square pada ujung kanan adalah R-square atau hasil R-square dari data di bawahnya, atau R koefisien jalur pengaruh KP terhadap kinerja perusahaan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini adalah koefisien pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dengan adanya transformasi digital. Jadi yang panahnya berubah. Jadi di sini untuk koefisien pengaruhnya di sini, yang awalnya panahnya ini merujuk pada masing-masing poin. Contoh HB1 hingga HB4 dia akan menunjuk pada harga barang. KP1 sampai dengan KP6 dia akan menunjuk kepada kepuasan pelanggan. Tetapi setelah divisualisasikan atau dikelola dengan Smart PLS, di sini untuk masing-masing dia akan mengarah ke poinnya masing-masing. Contoh, di sini harga barang, dia akan untuk garis panahnya yang tadinya masuk ke dalam poin harga barang, dia akan menuju ke HB-nya masing-masing. Begitu. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan, berdasarkan hasil running pada aplikasi Smart PLS, ada beberapa variabel yang yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan saja, yang membuat nilainya menjadi tidak signifikan, yang ada 2 poin.
Yaitu yang pertama karena nilai pada data CSV yang menggunakan data terakhir dari NIM masing-masing mahasiswa. Dan yang kedua adalah berhubungan dengan variabel lain. Dan yang kedua adalah hubungan dengan variabel lainnya. Karena bisa dilihat sendiri untuk di hasilnya sini lebih banyak poin-poin yang berwarna merah daripada yang berwarna hijau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilainya itu tidak terlalu signifikan karena didasarkan oleh angka NIM masing-masing mahasiswa. Dan yang kedua yaitu berdasarkan variabel yang kurang bertalian antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.